Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, yang mana telah memberikan kita nikmat setiap hari, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bertemu lagi dalam agenda BPI kita pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2020. Teman-teman level 4 yang dirahmati Allah dimanapun berada, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Teman-teman level 4 yang berbahagia dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati, Ustazah hari ini akan menyampaikan materi BPI tentang tepat waktu. Apa tepat waktu dalam hal apa? Sholat tepat waktu. Ya, tepat waktu dalam sholat atau sholat tepat waktu bagi umat muslimin memiliki banyak keutamaan. Ya, sebelum kita membahas keutamaan, apa sih maksudnya sholat tepat waktu? Yaitu sholat pada waktunya, atau lebih utama sholat di awal waktu, karena sholat adalah wajib, sholat adalah tiang agama, sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah balik, ya, tidak boleh meninggalkan sholat satu waktu pun. Ya, teman-teman, sholat tepat waktu bagi umat muslim memiliki banyak keutamaan. Apa sajakah itu? Disebutkan pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ayat ini menunjukkan jika manusia sesungguhnya diciptakan di dunia agar terus beribadah kepada Allah. Maka dari itu, sebaiknya kita sebagai umat manusia berlomba-lomba dalam beribadah dan berbuat baik bagi sesama makhluk ciptaannya. Allah pun menjanjikan tempat yang terbaik di sisinya saat hari akhir nanti bagi hamba yang senantiasa berbuat baik bagi sesama dan rajin beribadah setiap hari. Namun dalam memenuhi kewajiban beribadah seperti sholat wajib sehari-hari haruslah dilakukan dengan ikhlas dan sesegera mungkin agar mendapatkan keutamaan. Melaksanakan sholat tepat waktu memiliki banyak keutamaan yang jarang diketahui oleh manusia. Padahal keutamaan yang diberikan oleh Allah bagi hambanya yang bersegera melaksanakan sholat saat azan dikumandangkan bukanlah hal yang main-main. Berikut adalah keutamaan yang akan didapatkan bagi hambanya yang segera melaksanakan sholat. Yang pertama, Allah lebih mencintai perbuatan sholat tepat waktu melebihi berbakti kepada orang tua dan pergi berjihad. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya, berbakti kepada orang tua dan jihad di jalan Allah. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa melakukan ibadah salat tepat pada waktunya disebutkan terlebih dahulu jika dibandingkan dengan melakukan bakti pada orang tua dan jihad di jalan Allah. Hal ini membuktikan bahwasanya Allah memang mencintai perbuatan salat tepat waktu sebagai wujud cinta dari hambanya kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Karena ketika manusia sangat mencintai Tuhannya, mereka akan terus mengingat dan mengutamakan panggilan dari Allah untuk beribadah dan serta-merta mengesampingkan urusan-urusan lain di dunia. Yang kedua adalah mendapatkan tempat di surga. Kecintaan Allah pada hambanya yang sering melakukan sholat tepat waktu juga terbukti dengan janjinya untuk membalas mendapatkan ganjaran berupa surga. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Qatadah bin Rib'i mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan umatmu sholat 5 waktu. Dan aku berjanji bahwa barang siapa yang menjaga waktu-waktunya pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Kebahagiaan berupa keindahan surga yang abadi di akhirat nanti telah disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah dengan menyegerakan sholat di awal waktu.
Sekali lagi, Allah tidak akan pernah mengingkari janji kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, menyegerakan sholat pada awal waktu adalah salah satu cara bagi kita sebagai hambanya untuk mendapatkan balasan berupa syurga. Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya seperti daun yang berguguran. Seperti dalam hadis yang berbunyi berikut, sesungguhnya seorang hamba yang muslim jika menunaikan sholat dengan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Merupakan suatu bukti bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba saat ikhlas melaksanakan sholat tepat waktu. Bagaimana Allah begitu mencintai orang yang mengesampingkan urusan-urusan di dunianya yang fana ini demi mengharap Tuhannya di waktu yang terbaik, yakni di awal waktu saat azan pertama kali dikumandangkan. Yang keempat, pada hadis lainnya juga disebutkan bahwa pahala kebaikannya yang amat besar. Ya, melaksanakan sholat tepat waktu, pahalanya amatlah besar. Jika saja umat manusia mengetahui pahala yang diterima sangatlah besar, niscaya mereka akan rela berlomba-lomba melaksanakan sekalipun harus jalan merangkak dan diundi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui pahala azan dan barisan sholat saf pertama, lalu mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan ikut undian, niscaya mereka akan berundi. Dan seandainya mereka mengetahui pahala menyegerakan sholat pada awal waktu, niscaya mereka akan berlomba-lomba melaksanakannya. Dan seandainya mereka mengetahui pahala sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan jalan merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah mendapat 9 macam kemuliaan. Ya, selain itu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya juga akan mendapatkan 9 macam kemuliaan. Hal ini sesuai dengan hadis seperti berikut. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, barang siapa selalu mengerjakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 9 macam kemuliaan, yaitu dicintai Allah, badannya selalu sehat, keberadaannya selalu dijaga malaikat, rumahnya diberkahi, wajahnya menampakkan jati diri orang soleh, hatinya dilunakkan oleh Allah, dipermudah saat akan menyeberang Shiratal Mustaqim, bahkan seperti kilat. Kemudian dia akan diselamatkan Allah dari api neraka, dan Allah akan menempatkannya di surga kelak, bertetangga dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Ya, teman-teman, itulah beberapa keutamaan yang bisa didapatkan saat melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, teman-teman, jadwal sholat setiap hari sudah kita ketahui dengan apa? Dengan waktu azan. Jadi, sebaiknya setelah azan tiba atau azan berkumandang, ketika kita mendengar azan, kemudian kita bersegera untuk berwudu, kemudian ya ikhwan bersegera untuk menuju ke masjid, yang akhwat segera bangkit dalam kegiatan apapun untuk segera sholat 5 waktu. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan dan bagaimana kondisi kita 5, 10, atau 15 menit kemudian. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita. Sehingga kita sebaiknya selalu sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Teman-teman, berikut akan Ustazah lampirkan video yang menggambarkan bahwasanya sholat di awal waktu itu adalah utama. Sholat dalam keadaan senggang maupun sempit. Banyak sekali orang-orang yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk sholat dengan sehat, dengan keadaan yang baik. Mereka sholat dengan terbaring, sholat di rumah sakit dalam kondisi hidungnya diselang oksigen dan sebagainya macamnya. Sedangkan kita saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehingga kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, disimak videonya, diresapi, insya Allah kita akan memahami. Mudah-mudahan materi BPI hari ini menjadikan wasilah teman-teman untuk mendapatkan rahmat dari Allah, agar bisa selalu melaksanakan sholat tepat
waktu. Ya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan membawa rahmat bagi kita semua. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ra, bangun. Udah sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong dulu kok. Gak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gentengnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh. Oh, belum, Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah, ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak salat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu. Ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kanusa yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra. Tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisab kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Iya. Karena hukumnya... Iya, Mah. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Uma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Iya, Rara sholat.